Termasuknya orang Banten yang pertama diislamkan oleh Sultan Hasanuddin ya Ki Mas Jong dengan Ki Agus Cuin. Dulunya beliau panglimanya Prabu Pucuk Umon. Beliau ini berdua panglima perangnya Prabu Pucuk Umon. Ki Pucuk Umon yang menguasai Banten Girang. Jadi tidak hanya di Jawa Tengah atau Jawa Timur nama Mas, tapi di Banten juga ada nama yang dinisbatkan ya. Iya. Dari dua nama tokoh ini. Ini biasa kalau yang bisa mata batinnya bisa melihat ya ada penjaganya gitu, berupa ular besar. Gedenya yang sering yang pernah saya lihat itu ya sebesar batang kelapa lah. Gua ini dipercaya itu tembus sampai ke Cirebon. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syami wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Makam keramat Ki Mas Jong dan Ki Agus Cu. Jadi siapa beliau? Ini tokoh penting di dalam sejarah penyebaran agama Islam di Banten, termasuk sejarah kekuasaan politik di Banten. Kita akan ziarah dulu sebelum kita tanya-tanya tentang Ki Mas Jong dan Ki Agus Cu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di mendung pagi Sabtu ini alhamdulillah berkesempatan ziarah di salah satu makom waliullah lah, boleh dikatakan begitu. Dua tokoh yang dimakamkan di sini sebagai generasi awal penyebaran agama Islam di wilayah Banten. Di sini saya bersama Abah Mukhlas, beliau yang diberi amanah untuk mengurus makom ini. Jadi ini ada dua makom, makam Ki Mas Jong dan adiknya makam Ki Agus Cu. Ki Agus Cu. Nah, siapa dua beliau ini yang dimakamkan di daerah apa ini? Banten Girang. Di daerah Banten Girang ini. Banten Girang adalah sistem atau daerah pemerintahan sebelum Kesultanan Banten. Jadi sebelum Kesultanan Banten itu ada yang namanya Kesultanan Sunda Banten di daerah Banten Girang. Kalau boleh diceritakan Pak Mukhlas, beliau ini sebetulnya siapa sehingga banyak orang yang menziarahi makam beliau. Nama dari Ki Mas Jong Agus Cu itu dulunya dia namanya Ki Ajar Jong dengan Ki Ajar Ju. Ki Ajar Jong dan Ki Ajar Ju. Jadi asal mula namanya. Setelah diislamkan oleh Sultan Hasanuddin atas perintah ayahandanya Syarif Hidayatullah, baru dikasih nama, kakaknya dikasih gelarnya Mas, adanya dikasih gelarnya Agus. Oh, Ki Ajar Jong ya. Ajar Jong. Ki Ajar Jong, Ki Ajar Agus. Itu nama aslinya, tapi setelah diislamkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atas perintah ayahandanya, yakni Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Nah, jadi
Jadi setelah masuk Islam, Ki Ajar Jong diberi nama Ki Mas Jong, sementara Ki Ajar Ju diberi nama Ki Agus Ju, gitu ya? Iya. Jadi beliau ini diislamkan oleh Sultan Hasanuddin. itu ceritanya gimana diislamkan dan setelah itu bagaimana ya? Ya, termasuknya orang Banten yang pertama diislamkan oleh Sultan Hasanuddin ya Ki Mas Jong dengan Ki Agus Ju. Dulunya beliau panglimanya Prabu Pucuk Umon. Oh, beliau ini berdua panglima perangnya Prabu Pucuk Umon. Ki Pucuk Umun. Ki Pucuk Umun itu dulu Yang menguasai Banten Girang. Jadi sebelum Kesultanan Banten ada penguasa namanya Ki Pucuk Umun. Umur apa Umun? Umon. Oh, Ki Pucuk Umun. Pucuk Umon. Jadi panglimanya ya pemerintahan sebelum Kesultanan Banten ya. Iya. Jadi dari Panglima Banten Girang atau Ki Pucuk Umun dari penguasa Banten Girang menjadi panglimanya Sultan Maulana Hasanuddin setelah Banten Girang dikuasai lah atau ditundukkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Iya. Otomatis diislamkan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atas perintah ayahandanya Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Jadi kalau teman-teman yang nonton video ini pernah menonton video Jagasa sebelumnya, waktu video tentang kisah Ngadiah di Pandeglang, itu juga salah satu menurut keterangannya adalah salah satu muridnya Ki Mas Jong. Jadi muridnya banyak di wilayah Banten dan untuk menyebarkan agama Islam. Nah kalau masyarakat yang datang ke sini tuh mempercayai beliau ini seperti apa sehingga banyak orang ziarah ke sini tujuan? Ya, dia percaya sebagai wali aja termasuk. Wali ya. Iya. Bahkan ya orang yang pernah berjuang untuk mengislamkan Banten dulunya. Maksudnya orang pertama. Misalnya ada karomah apa dari makam ini yang cerita-cerita sebelumnya dari orang sekitar ini atau para peziarah? Ya, karomahnya itu apa ya kata orang sini kalau sehingga orang itu banyak riadoh di sini banyak. Iya, kalau misalkan mau anaknya masuk pesantren gitu, percayaan orang sini gitu ya, istilahnya ya ziarah dulu ke sini. Permisi. Jadi kalau orang mau ya, untuk ilmu mau ke pesantren itu ziarah dulu ke sini. Ya, mungkin ngambilnya dari orang yang pertama kali diislamkan oleh sekitar. Jadi mungkin lebih banyak orang karena orang ziarah ke sini karena penghormatan terhadap orang baik, orang yang pernah berjuang menyebarkan agama Islam bersama Kesultanan Banten di wilayah Banten ini. Dan karena beliau adalah panglima perang tentu memiliki kelebihan-kelebihan ya, karena dia punya pasukan, dia dihormati, mungkin juga ditakuti, dan saat yang sama dia juga menjadi pensyiar agama Islam di Banten ini. Keturunan-keturunannya masih ada yang masih hidup. Kalau boleh ditelusuri, Kalau yang make sekarang itu yang pakai gelar Mas itu ya keturunan dari Ki Mas Jong. Oh, nama-nama orang Banten yang pakai nama Mas. Mas itu pasti dari sini. Pasti gitu. dari sini keturunan ini. Karena katanya misalnya dulu. Tokoh siapa sekarang ya? Mas Abdurrahman yang ketua MA, KDMA. Oh, Mas Abdurrahman yang ketua Matlaul Anwar Menes itu. Itu masih keturunan dari Mas Jong. Di bagian Menes itu yang banyak. Menes ya, banyak. Menes itu daerah Pandeglang. Di sana pusatnya organisasi besar Islam ya, namanya Matlaul Anwar. Jadi tidak hanya di Jawa Tengah atau Jawa Timur nama Mas, tapi di Banten juga ada nama yang dinisbatkan ya. Dari dua nama tokoh ini, Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju. Mungkin Agus juga ada. Kalau dari Ki Agus Ju-nya itu kalau keturunannya yang kesini gitu ya. Sekarang itu ada yang pakai Agus, ada yang pakai Entol gitu. Entol, oh iya. Ada yang nama Agus, ada yang nama Entol. Keturunan sampai sekarang. Ki Entol. Ki Agus, iya. Gitu. Nah, katanya di daerah sini juga ada gua buatan.
nanti bisa kita lihat itu apa itu dipakai buat apa? Kalau menurut riwayat dulunya ya tempat istilahnya tirakatnya beliau. Ki Mas Jong dan Ki Agus di sini membuat semacam gua yang digunakan untuk ya bahasa gampangnya tirakat, berhalwat atau meditasi atau dalam khasanah Islam itu ya riyadhah dan berdoa dan menyendiri gitu. Dan itu biasa dilakukan oleh para wali, para ulama zaman dulu untuk mencapai derajat tertentu di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam membangun hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi nanti kita bisa lihat guanya seperti apa. Oh ini ya? Iya. Itu. Oh berarti dia nunduk masuknya ya? Kalau untuk jarak 15 meteran nunduk nih Bang. Dulunya tempat nyepinya atau tirakatnya Ki Mas Jong Agus itu. Bahkan ya diyakini awal dari pertemuan dengan Maulana Hasanuddin juga di Gua Dalung gitu. Bahkan mengucapkan 2 kalimat syahadatnya ya di sini gitu ya. Di Gua Dalung, Kali Dalung. Ya mistisnya nggak ada ya, cuman hanya di sini biasa kalau yang bisa mata batinnya bisa melihat ya ada penjaganya gitu. Ya bisa berupa ular besar sama macan ya, yang disebut si kapuk sama si kumbang. Kadang-kadang ya di dalam orang melihat itu, kadang-kadang ya di luar gitu. Ya kalau ular gedenya yang sering yang pernah saya lihat itu ya sebesar batang kelapa lah. Ini ada 2 pintu gua di sekitar makam Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju. Dan gua ini seperti tadi saya sudah katakan, tempat di mana beliau-beliau itu berdoa, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang umum mungkin semedi ya, tapi dalam khasanah Islam itu ya berkhalwat, riyadhah dan sejenisnya. Dan gua ini dipercaya itu tembus sampai ke Cirebon. Jadi kebenaran seperti apa ya diserahkan kepada masing-masing, tapi ini ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Atau mungkin semacam kiasan ya, bahwa memang Cirebon dan Banten itu satu poros politik, poros dakwah, poros kekuasaan politik yang memang kita sudah tahu bahwa Sultan pertama Banten adalah Sultan Malon Hasanuddin, adalah putra dari Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Jadi Banten dan Cirebon itu satu kesatuan, dan salah satu simbol yang ditunjukkan adalah bahwa di sini ada gua yang dibangun oleh Ki Mas Jong ya, dan Ki Agus Ju, dan ada yang mempercayai bahwa ini tembus sampai ke Cirebon.